Ya, yang pembicara terakhir ada Pak Ansari Dimyati, beliau seorang pakar, seorang pengajar hukum juga di Universitas Muhammadiyah. Mungkin beliau akan bisa menjelaskan perspektif hukum terkait dengan Sultan Hamid II. Saya coba berikan beberapa pertanyaan stimulus, Pak Ansari, mudah-mudahan bisa dijawab dan terintegrasi dalam pemaparan Bapak. Kaitannya dengan tragedi 24 Februari 1950, ketika Sultan Hamid II dianggap bersekongkol, bermuslihat dengan Westerling untuk mengganggu jalannya sidang kabinet, termasuk ada beberapa orang yang dibidik ya untuk dibunuh. Nah, namun kemudian menarik, ketika 8 April tahun 1950, beliau dibebaskan dari dakwaan primer oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak terlibat dalam pemberontakan Westerling. Namun, nah ada yang menarik nih, namun beliau justru didakwa, dipersalahkan untuk 3 tuntutan subsider. Antara lain dianggap memiliki niatan, dianggap memiliki niat indikasi bagian dari persiapan pemberontakan Westerling yang kemudian beliau didakwa 10 tahun. Bagaimana perspektif hukumnya? Sebab perspektif hukum ini penting, Pak Ansari, kaitannya dengan tafsir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di situ dalam pasal 25F dikatakan seorang pahlawan nasional tidak bisa orang yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Mohon nanti Pak Dimyati bisa menjelaskan mengenai hal itu. Silahkan 15-20 menit, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya ya, Bang Sumardiansa? Jelas, Pak. Sangat jelas. Bisa didengar suara saya, gambar saya juga bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati, bapak-bapak narasumber pada siang hari ini, saya sapa, saya juga sudah pernah jumpa dengan Profesor Dr. Mutia Hatta, Ibu, semoga sehat selalu. Bapak Rusdi Hussein juga beberapa kali jumpa di Jakarta dan di Pontianak. Bapak Muhammad Iskandar, salam kenal, salam hangat, salam hormat kami dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kami Yayasan Sultan Hamid II yang pertama mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan webinar nasional tentang Sultan Hamid II ini yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi bangsa kita, bermanfaat bagi masyarakat kita di Indonesia. Untuk mengungkap sejarah-sejarah yang terputus, kemudian kita sambung kembali mata rantai yang terputus itu. Saya asli Pontianak, Kalimantan Barat, kemudian pernah mengenyam pendidikan tinggi di Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Jogja pada saat itu. Barangkali sama dengan putra-putra bangsa yang ada pada saat ini atau dahulu yang kemudian bertanya-tanya soal Sultan Hamid II, sang perancang lambang negara kita ini. Dulu saya berpikir ini siapa perancang lambang negara, ternyata dari Pontianak. Saya ketahui pada saat saya kuliah di Jogja. Nah, kemudian terungkap fakta perlahan-lahan dari penelitian-penelitian, salah satu penelitian Pak Turiman, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di benak saya, hingga saya kemudian melakukan penelitian tentang kasus Sultan Hamid II. Tahun 2010 saya menempuh lanjutan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia di Magister Hukum. Kemudian di bawah bimbingan Profesor Andi Hamzah, saya melakukan penelitian tentang atau berjudul Delik Terhadap Keamanan Negara atau Makar di Indonesia, suatu analisis yuridis normatif pada studi kasus Sultan Hamid II tahun 1950, tahun 1953. Nah, pada dasarnya tadi saya juga sudah ada berikan jurnal atau artikel ilmiah saya di Jurnal Hukum dan Pembangunan UI tadi ke Mbak Dian tadi di JHP UI, hasil dari penelitian tesis saya tadi bisa barangkali nanti bisa di-share ke peserta di dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan artikel saya juga tadi sudah saya serahkan tadi malam. Itu menceritakan beberapa hal. Hasil dari penelitian kami, saya, Pak Turiman, dan Nur Iskandar, kemudian kami ejawantakan dalam buku berjudul
Sultan Hamid II perancang lambang negara Alang Raja Wali Garuda Pancasila. Di situ kami mengulas soal profil Sultan Hamid II mulai dari lahir hingga beliau wafat dan peran serta beliau terhadap perjalanan sejarah bangsa ini. Ilmu saya tentang hukum, jadi apa yang kata Bang Rian tadi katakan bahwa soal kompetensi di bidang sejarah tadi ini adalah merupakan yang dimiliki oleh seorang guru maupun para pakar sejarah. Saya bukan pakar sejarah, tapi pada saat 2010 saya melakukan penelitian, ada dua tantangan yang saya dapatkan. Yang pertama, saya harus membuktikan secara nyata, karena saya seorang sarjana hukum pidana dengan konsentrasi hukum pidana murni, berikut dengan pembuktian-pembuktian atau fakta-fakta terhadap kasus yang saya teliti. Itu saya harus ungkapkan dalam penelitian saya. Yang kedua, saya masuk ke dalam dunia sejarah. Karena apa? Karena orang-orangnya semuanya sudah wafat. Jadi saya tidak bisa berjumpa dengannya. Yang ada adalah dokumen-dokumen sejarah, dokumen-dokumen sejaman yang bisa saya telaah dan lakukan analisis. Akhirnya kemudian saya terjebak dalam dunia sejarah dan belum bisa kembali lagi. Belum bisa kembali lagi itu karena saya harus mengungkap fakta sebenar-benarnya terkait dengan Sultan Hamid II. Yang pertama harus saya sampaikan kepada para guru sejarah di Indonesia, para praktisi sejarah di Indonesia, para pengamat sejarah di Indonesia, bahwa negara Indonesia ini, Republik Indonesia ini merdeka tahun 1945, itu belum berbentuk negara kesatuan. Itu yang saya kira harus diluruskan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad Iskandar tadi, Bapak Rusdi Hussein tadi, saya sepakat sekali bahwa ini semua pegiat-pegiat sejarah, guru-guru sejarah harus meluruskan hal ini. Bahwa kemudian tahun 1945, tanggal 1 September, Surakarta, Kesultanan Surakarta pertama kali bergabung dengan Indonesia. Nah bayangkan negara kerajaan seperti Surakarta, Jogja, karena kita ketahui di Indonesia ini dulunya kerajaan-kerajaan, dan kerajaan itu merupakan bentuk negara dalam bentuk lama, dalam bentuk klasik. Ada yang masih bertahan hingga sekarang, ada yang tidak. Nah kemudian ditafsirkan bahwa kerajaan-kerajaan tadi itu bergabung dengan Indonesia dengan proses yang seperti apa begitu. Oke, kita lihat fakta tanggal 1 September, kalau saya keliru tolong diluruskan. 1 September 1945, mendengar kabar Indonesia diproklamirkan oleh revolusioner Indonesia, kemudian Surakarta bergabung. Kemudian kalau tidak salah tanggal 5 September 1945, kemudian Yogyakarta, kerajaan Yogyakarta itu bergabung dengan Indonesia. Kemudian rentetannya jelas dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Nah kemudian pada tahun 46 yang dikatakan oleh salah seorang sejarawan yang ada di Indonesia kemarin pada webinar yang diselenggarakan oleh Aksi juga, itu tahun 1946 itu Sultan Hamid II masih berkabung mencari jenazah ayahnya yang dibantai oleh Jepang, oleh keganasan Jepang yang dibunuh, atau bisa dikatakan genocide begitu, beribu orang atau berpuluh ribu orang mati karena dibunuh oleh tentara Jepang pada saat itu. Tahun 46 baru ditemukan jenazah ayahnya. Nah, bagaimana bisa pada saat itu dikatakan Sultan Hamid II tidak nasionalis? Sedangkan hal tersebut baru saja terjadi. Proklamasi kemerdekaan itu baru saja terjadi. Nah, kemudian setelah kembali Sultan Hamid dilantik jadi Sultan Pontianak, dilantik kemudian menjadi kepala daerah istimewa Kalimantan Barat berdasarkan gabungan kerajaan-kerajaan Borneo Barat yang asal muasalnya dari Federasi Borneo Barat. Kemudian muncul perlahan keinginan dia untuk ikut juga merdeka. Maka kemudian lahirlah BFO tahun 1948, Sultan Hamid II menggantikan Tengku Bahriun sebagai ketua BFO tersebut, atau Binnenfumsum Federal Overlord tadi itu, yang dikatakan sebagai sebuah bentukan boneka Belanda atau boneka buatan Van Mook pada saat itu oleh sebagian orang. Tapi hal tersebut kemudian dibantah juga oleh Ide Anak Agung Gede Agung, bahwa tujuan dari pembentukan BFO ini bukan serta-merta untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan Van Mook tadi, akan tetapi ini untuk menjembatani kepentingan antara Indonesia, kaum Republikan tadi, kemudian ada yang federasi tadi, dengan Belanda agar ditemukan solusi bersama untuk mendapatkan kedaulatan penuh. Kita lihat faktanya bahwa
Kalimantan Barat pada saat itu tidak ikut Renville, tidak ikut Linggarjati dan seterusnya. Dan begitu juga beberapa wilayah yang lain. Nah, perundingan terus terjadi. Ada perundingan Malino yang seperti disebutkan oleh Pak Rusdi Hussein tadi, ada perundingan Linggarjati, perundingan Denpasar, kemudian yang lain-lain sampai dengan Rumroyen, itu semuanya menemui jalan buntu sampai kemudian Sultan Hamid II mengenal Sultan Hamid II. Kami mengenal Soekarno dan kawan-kawan. Kami beberapa bulan yang lalu bersama Pak Turiman juga sudah pernah datang ke Muntok, diundang langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Bapak Erzali Usman Johan, untuk melakukan pembahasan bersama perjumpaan kedua sejarah ini. Pada saat Sultan Hamid II datang ke Muntok untuk menjenguk Sultan Soekarno dan kawan-kawan yang diasingkan oleh Belanda, ditangkap karena memang sudah tersudut mundur akibat dari agresi militer Belanda pertama dan kedua pada saat itu fakta. Nah, kemudian Sultan Hamid II mengutarakan niatnya untuk ini baiknya kita berkolaborasi begitu. Nah, kemudian akhirnya bersepakat dan terjadilah konferensi inter-Indonesia yang pertama di Jogja, konferensi inter-Indonesia kedua di bekas gedung Volkskrant Belanda di Jakarta. Nah, kemudian terjadi konferensi inter-Indonesia dalam rangka mempersiapkan perundingan di konferensi meja bundar. Endingnya di mana kedaulatan penuh tersebut didapatkan dan secara hukum, secara legal itu terjadi, kerajaan-kerajaan kemudian yang bergabung kemudian menjadi negara-negara federal tadi itu kemudian mengejawantahkan atau menyerahkan kedaulatan penuh tersebut bersama-sama kepada Republik Indonesia Serikat. Lahirlah RIS pada saat itu. Kita lihat pasal 2. Ada negara-negara yang tegak berdiri sendiri, ada daerah istimewa Kalimantan Barat yang berdiri tahun 47, kemudian sampailah dengan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara atau negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Itu terjadi. Dan pada saat itu faktanya bahwa Pak Turiman barangkali lupa untuk menjelaskan bahwa lambang negara kita itu pertama kali ada tahun 1950 dan disahkan pada tanggal 11 Februari 1950. Itu lambang negara RIS awalnya. Bagaimana kita bisa menafikan sejarah ini begitu? Jadi sejarah ini pernah ada dalam mata rantai sejarah bangsa Indonesia, sejarah politik ketatanegaraan di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu terjadilah mosi integral Natsir tahun 1950 yang membawa Indonesia dalam sebuah bentuk baru, integrasi bangsa. Maka dari itu disebut dengan mosi integral Natsir gitu. Jadi disebut integrasi kesatuan bangsa. Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, kemudian akhirnya Sultan Hamid II dikatakan tidak nasionalis, tidak mau mengakui negara kesatuan. Nah, dalam pledoi Sultan Hamid tahun 1953, dia menjelaskan secara gamblang bahwa saya bukan, kata Sultan Hamid II dalam beberapa tulisan saya utarakan hal tersebut, saya kutip hal tersebut. Sultan Hamid II mengatakan begini, dia katakan, saya bukan menolak negara kesatuan, bukan. Akan tetapi cara atau proses-proses perubahan di dalam parlemen RIS tadi itu, Senat tidak diberikan hak amandemen, kata Sultan Hamid II. Nah, bagaimana bisa saya merestui perubahan bentuk negara ini dengan cara-cara yang inkonstitusional, kata beliau. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, itu pembelaan beliau. Akan tetapi kalau misalkan ini melalui referendum dan permintaan rakyat, saya orang yang pertama dalam mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kata Sultan Hamid II dalam pledoi Sultan Hamid II tahun 1953. Ini bentuk nasionalisme Sultan Hamid II. Begitu juga dengan perancangan lambang negara yang dirancang oleh dia. Nah, dikatakan sebagai perancang tunggal, itu jelas bahwa yang merancang atau menulis itu Sultan Hamid II. Entah kemudian filosofi itu disarankan atau diberikan masukan oleh M.A. Plaupesi, Ki Hajar Dewantara, oleh Soekarno, oleh Dullah dilukis ulang. Itu masukan-masukan saja. Akan tetapi faktanya yang merancang itu Sultan Hamid II, yang mengubah atau melakukan proses dari awal sampai terakhir itu Sultan Hamid II. Nah, oke, itu soal sejarah Sultan Hamid II. Dia 3 kali ditangkap dalam hidupnya. Pertama menjadi tawanan Jepang tahun 42, saya persingkat, sampai dengan tahun 45. Dipenjara kedua kali di tahun 50 sampai 1958. Kemudian dipotong masa tahanan 3 tahun. Kemudian tahun 1962 sampai dengan 1965 dikeluarkan, itu tanpa peradilan, tanpa diadili, bayangkan. Jadi tanpa diadili, itu pelanggaran hak asasi manusia, itu hadir sekali pada saat itu. Oke, saya
menjawab pertanyaan tadi dari Bang Rian soal kasus Sultan Hamid II. Beliau ditangkap tanggal 5 April 1950 oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung Tirtawinata pada saat itu. Kemudian ditangkap atas tuduhan dua kejadian pada saat itu. Yang pertama kejadian tanggal 23 Februari 1950, penyerangan Westerling di Bandung dengan divisi Siliwangi, ada 70-an orang pada saat itu, salah satunya Kolonel Lembong yang mati pada saat itu. Kemudian tanggal 24 rencana atau niat untuk melakukan penyerangan terhadap rapat Dewan Menteri RIS tahun 1950 tanggal 24 yang dijadwalkan pukul 5 selesai pukul 7 sore pada saat itu, kita ketahui bersama. Nah, tanggal 23 Februari Sultan Hamid II posisinya sedang berada di Pontianak melakukan pengecekan mesin kopra bersama Muhammad Hatta. Hadir pada saat itu, foto kita ada, manuskrip, transkrip, video, dan seterusnya. Nah, pembelaan Sultan Hamid II bahwa dia tidak terlibat dan tidak mengetahui soal kejadian yang ada tanggal 23 Februari 1950 di Bandung. Dan dia tidak merestui penyerangan itu. Dan satu lagi, yang penting untuk dijawab bahwa Sultan Hamid II tidak pernah menerima oper komando yang ditawarkan oleh Westerling kepada dia. Tidak pernah menerima. Jadi itu pembelaannya. Dan sampai kemudian akhirnya dakwaan primer soal penyerangan Westerling di Bandung pada saat itu yang membunuh 70-an orang divisi Siliwangi itu tidak terbukti. Kita baca putusan Mahkamah Agung bahwa putusan terhadap dakwaan primer itu tidak terbukti. Lantas bagaimana dengan dakwaan subsidiar? Niat beliau untuk menyuruh lakukan Westerling untuk melakukan penyerangan terhadap Dewan Menteri RIS, kemudian menyiapkan peta, kemudian memerintahkan Prasetyawan sebagai seorang saksi pada saat itu, dan Westerling untuk melakukan penyerangan. Yang akhirnya pada saat itu rapat juga selesai lebih awal dan memang tidak terjadi peristiwa pidana apapun. Dalam pidana murni itu tidak bisa. Ada asas legalitas. Tulum delictum nulla puna sine previa legi punali. Tidak dapat dipidana seseorang tanpa kesalahan, tanpa ada undang-undang yang mengaturnya, dan kemudian tidak ada tindak pidananya. Itu juga sebetulnya gugur. Saya katakan itu peradilan politik. Mengapa? Itu karena yang pertama, salah satunya Sultan Hamid II ini ditahan dalam jangka waktu yang begitu lama tanpa kepastian. 3 tahun beliau ditahan. Bayangkan kalau hari ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak berlaku, dia wajib dibebaskan. Bayangkan 3 tahun alasan pemerintahan pada saat itu karena tidak ada undang-undang yang mengatur soal pejabat yang melakukan tindak pidana. Administratif kata dia. Hanya penyelewengan jabatan saja, peraturan yang ada pada saat itu. Kemudian selama 3 tahun terlunta-lunta tanpa ada kejelasan. Ini merupakan pelanggaran HAM. Dalam tahap pra-adjudikasi dalam hukum pidana itu merupakan pelanggaran HAM. Itu merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan tujuan dari upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan itu merupakan agar seseorang itu tidak lari dari kasus tersebut, tidak menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Jadi itu tujuannya. 3 tahun itu bukan hukuman tapi penahanan. Jadi itu saja sudah merupakan hal yang salah. Kemudian yang kedua, soal pemberitaan media massa pada saat itu saya membuka data, tadi Pak Muhammad Iskandar bilang di Andri, itu saya merasakan sekali. Anda bayangkan, saya hanya dapat 1 foto pada saat saya lakukan penelitian soal Sultan Hamid II. Saya hanya dapat 1 foto yang berada di Arsip Nasional Republik Indonesia, di Andri itu. Bayangkan, masa sekelas Andri itu hanya ada 1 foto Sultan Hamid II dan tidak ada transkrip apapun, tidak ada data apapun. Itu tidak mungkin. Akhirnya saya ke Perpusnas, saya mendapatkan tabloid-tabloid majalah pemberitaan pada tahun 1950 tentang kasus Sultan Hamid II. Nah, di situ semua pemberitaan media massa sudah menyudutkan Sultan Hamid. Kemudian distereotipkan bahwa Sultan Hamid penjahat. Bayangkan, pers pada saat itu bisa mengadili seseorang yang belum tentu bersalah. Dia diadili tahun 53. Tahun 50 dia sudah distereotipkan sebagai seorang pemberontak. Dan ini juga sebuah pelanggaran HAM. Kemudian yang terpenting, Westerling yang menjadi seseorang yang selalu disebutkan dalam dakwaan primer, dalam dakwaan subsidiar, dalam dakwaan subsidiar lagi, dalam dakwaan lebih subsidiar lagi, disebutkan semua nama Westerling dan Prasetyawan. Westerling tidak dihadirkan dalam peradilan tersebut, Anda bayangkan. Kemana? Lolos katanya. Nah, bagaimana kita bisa menyelenggarakan peradilan, tapi Westerling tidak kita hadirkan untuk didengar keterangannya? Kan tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu, titik itu tidak fair.
Dan kemudian Frans Nayawan itu saksi satu-satunya, menjadi saksi kunci yang mendengar langsung, mengalami langsung, kemudian melihat langsung kejadian perjumpaan antara Sultan Hamid II dengan Westerling. Nah, kemudian bagaimana bisa kesaksian satu orang saja itu bisa kita bawa ke pengadilan. Nah, akan tetapi Sultan Hamid II seorang yang jujur, dia mengakui, oh iya memang saya mempunyai niat untuk melakukan penyerangan. Alasannya mengapa? Kayak saya melihat pada saat saya kembali ke Pontianak, saya melihat ada anasir-anasir, ada rencana-rencana orang-orang yang menginginkan membubarkan negara-negara bagian. Ingat pada saat itu masih berlaku negara Republik Indonesia Serikat. Ada nasir-nasir, ada orang-orang yang ingin membubarkan negara-negara bagian dengan cara yang inkonstitusional. Sultan Hamid II gerah, Sultan Hamid II marah, dan kemudian ada miskomunikasi antara Sultan Hamid II dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan untuk mengirimkan TNI ke Kalimantan Barat tanpa persetujuan terlebih dahulu, tanpa konfirmasi terlebih dahulu daripada Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat tadi. Dia gerah pada saat itu. Akan tetapi kemudian, jadi dia katakan dia bukan menolak TNI, akan tetapi harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Artinya ini harus saling menghargai. Kemudian tahun tanggal 23 Februari 24 Februari itu Sultan Hamid II mengakui ada yang niat, dia persiapkan ini ada peta, ada perencanaan seperti ini. Akan tetapi setelah itu dia batalkan. Sekali lagi saya katakan, dia batalkan dan tidak ada peristiwa pidana apapun. Bagaimana tidak ada peristiwa pidana apapun kemudian dikatakan seseorang ini bersalah melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Nah, ini yang saya sebut dalam teori subjektif, dalam teori makar, atau anslah, atau dalam bahasa lainnya treason atau ferat, atau kemudian disebut makar tadi dalam delik terhadap keamanan negara ini merupakan delik subjektif, pasal karet, yang pasal tersebut tidak lagi pada hari ini diberlakukan di Belanda. Anda bayangkan di Belanda saja sudah tidak lagi diberlakukan. Itu juga Profesor Andi Hamzah, pakar hukum pidana Indonesia, pembimbing tesis saya juga sepakat bahwa Sultan Hamidillah tidak bersalah seperti itu. Saya juga sempat mewawancarai Adnan Buyung Nasution pada saat itu hadir di lapangan Banteng pada saat itu di Pejambon. Itu juga dia katakan sebetulnya Sultan Hamidillah tidak bersalah. Dia menghadiri sidang itu di lapangan itu. Pada itu ramai sekali. Nah, kalau Anda mau lihat keterangan Adnan Buyung Nasution itu di kata sambutan atau pengantarnya buku Mahendra Petrus dalam buku Sejarah yang Hilang soal Sultan Hamid II. Nah, jadi saya kira begitu, maka dari itu kami masyarakat Pontianak Kalimantan Barat terutama Yayasan Sultan Hamid II terus memperjuangkan pelurusan sejarah ini. Jadi saya kira harus bijak menyikapi atau membaca sejarah ini sampai kemudian Indonesia menjadi negara kesatuan dan kita hormati, kita junjung tinggi hingga hari ini karena negara kesatuan Republik Indonesia lah yang berlaku pada hari ini. Jadi saya kira cukup dari saya, barangkali nanti kalau bisa didiskusikan lebih lanjut, saya kira kita bisa diskusi. Terima kasih Bang Rian, kurang lebih mohon maaf, jazakumullah khairan katsiran, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dimyati. Betul, kalau mau menggali hubungan Sultan Hamid dan Westerling ada bukunya Pak Mahendra Petrus dan juga autobiografi dari Westerling itu sendiri sebetulnya. Nah, di situ sedikit banyak ada informasi mengenai Westerling dan Sultan Hamid. Mereka kenal, mereka sering diskusi, tapi mereka tidak selalu sejalan. Kurang lebih itu yang ditulis oleh Westerling dalam biografinya. Tapi sebelum kita ke diskusi, Pak Ansari, ada satu pertanyaan kunci yang harus dijawab. Mungkin singkat aja, karena terakhir itu yang menjadi polemik adalah mengenai dugaan Sultan Hamid adalah korban dari politik pada masa itu, namun sesungguhnya fakta hukumnya jelas memberikan vonis beliau hukuman 10 tahun dan juga subsidiar 3 tahun. Bagaimana dengan fakta hukum seperti itu yang kemudian nanti ke depan itu menjadi ganjalan untuk proses pengajuan pahlawan nasional? Silakan Pak Ansari. Saya kira tidak akan menjadi ganjalan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Kepahlawanan itu sudah jelas kita lihat frasanya, orang yang memberikan kontribusi kepada negara yang hari ini, lihat frasanya ya, yang hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini kita garis bawahi secara utuh bahwa fasenya fase RI 45, 46, 47, 48, 49 RIS pada saat itu hari ini menjadi wilayah NKRI. Nah, kemudian memberikan kontribusi kepada bangsanya, membuat sebuah karya untuk pembangunan bangsa, begitu. Itu definisi dalam pasal 1 Undang-Undang Kepahlawanan. Kami terus berjuang sejak lama. Yayasan Sultan Hamid II ini sejak tahun 2000, Bang Rian. Mengungkap, kemudian mengumpulkan peneliti-peneliti dari Kalbar, Kalimantan Barat, untuk mengungkap satu persatu sejarah bangsa. Nah,
betul kata Pak Anhar Gonggong pada saat kami berjumpa di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan agenda sosialisasi dan konsultasi terkait dengan pengusulan pahlawan nasional, kami katakan, beliau katakan, yang pertama beliau katakan bahwa tindakannya itu pro justisia terkait undang-undang kepahlawanan. Akan tetapi ini kembali lagi setelah ada TP2GP, kemudian ada Dewan Gelar, kemudian kembali lagi hak prerogatif Presiden untuk memutuskan bahwa seorang itu patut dianggap sebagai seorang pahlawan atau tidak. Nah, dalam kerangka hukum, selain daripada pro justisia, saya sampaikan juga kepada Pak Anhar Gonggong pada saat itu dengan hormat, selain ada pro justisia, ada juga restoratif justice. Nah, sebaiknya Indonesia dalam melakukan rekonsiliasi bangsa, melakukan rekonstruksi sejarah bangsa, melakukan resolusi semua yang ada, Indonesia berdamai dengan sejarah. Berdamai dengan sejarah, kemudian mengubur dalam-dalam semua keburukan, kemudian mengangkat semua kebaikan. Nah, bagaimana bisa hal terkecil sebagai sebuah proses peradilan politik yang tidak fair, dengan walaupun secara ingkrah tadi divonis 10 tahun, dibandingkan dengan lambang negara yang sudah ada dan kemudian Anda pajang di semua institusi Anda, di sekolah-sekolah, di ruang-ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruangan institusi manapun, setingkat lebih tinggi daripada gambar presiden dan wakil presiden. Dan itu merupakan rancangan lambang negara yang dikatakan sebagai seorang pengkhianat bangsa. Ini kan tidak etis begitu, tidak pantas begitu. Jadi maka dari itu saya katakan presiden atau Dewan Gelar dapat melakukan diskresi untuk mengenyampingkan hal yang ada, kemudian mengangkat seluruh kebaikan-kebaikan tadi. Apakah dimiliki kewenangan tersebut? Saya kira dimiliki kewenangan tersebut oleh pemerintah, apalagi presiden memiliki hak prerogatif. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ansari. Semakin panas diskusi kita, nanti akan diperkaya oleh diskusi dari para audiens ya. Audiens yang ada di Q&A, yang ada di YouTube dan juga ada di chat Zoom, tidak hanya bisa menyampaikan pertanyaan, namun juga tanggapan terkait dengan topik diskusi kita pada pagi hari ini. Saya juga dibantu oleh teman-teman panitia nih, orang-orang yang bekerja di belakang layar, ada Mas Taufik, Mas Dimas, Mas Endar, Pak Wahyudi. Terima kasih dan mohon dibantu untuk memunculkan orang-orang yang menurut kita itu sudah memberikan pertanyaan yang cukup baik. Yang pertama mohon dipanggilkan sebagai panelis Ibu Endang Setioningsih. Kemudian yang berikutnya Ibu Prayuniarti. Dan yang ketiga Bapak Adam Setiawan. Mohon 3 orang tadi dinaikkan ke panelis untuk bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber. Ya. Bu Prayuniarti nggak ada Mas ya? Belum ada. Kalau Endang Setioningsih. Endang sama Pak. Oke, Pak Adam Setiawan. Tinggal tanya langsung. Oke, baik. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Endang. Mohon disampaikan asal Ibu dari mana, institusinya, dan juga pertanyaan atau tanggapan. Dan itu spesifik kepada siapa ditujukannya pertanyaan dan tanggapan itu. Kepada Ibu Endang, saya persilahkan. Halo. Ya, Ibu Endang, silakan Ibu Endang. Baik, terima kasih Pak Rian. Videonya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dimunculkan Bu, biar kenal. Ya, videonya. Ya. Oke. Kok putus? Oh ya sudah, sepertinya gangguan sinyal. Kalau gitu langsung aja pertanyaan atau tanggapannya, monggo. Bentar. Tidak bisa ya? Oh ya sudah kelihatan sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan materi Sultan Hamid II ini Pak Rian. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak pemateri nomor 1. Yang pertama, ya, begini. Jadi kalau kita mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri tadi, sebenarnya Sultan Hamid II itu memiliki peran yang cukup besar di dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, saya sebagai guru sejarah, ternyata di akhir-akhir, beliau ternyata
dapat kita istilahkan membelot. Terbukti dalam beberapa kali kesempatan ketika bangsa Indonesia ini berdiskusi atau upaya memperoleh kedaulatan, di mana ternyata Sultan Hamid II lebih banyak berpihak pada Belanda. Yang berikutnya lagi ditambah seperti apa yang disampaikan oleh pemateri yang kedua, bahwa Sultan Hamid II juga terlibat di dalam pemberontakan APRA, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Sultan Hamid II sangat ingin untuk menggulingkan Republik Indonesia ini dengan mengganti negara dalam bentuk serikat. Oleh karena itu, mohon penjelasan dari Bapak pemateri 1, kira-kira apa yang melatar belakangi perubahan sikap dari Sultan Hamid II dari seorang nasionalis menjadi makar. Terima kasih. Ya, makasih Bu Endang ya. Oke, ya. Pak Turiman sudah bisa ditangkap ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga konteks nasionalis pembangkang itu apa itu dalam konteks masa itu ya, tentu nanti bisa juga dikaitkan dengan masa sekarang. Oke, selanjutnya Pak Adam Setiawan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumardiansyah sebagai Presiden Aksi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Rusdi Hussein institusi serta dan asal ya. Mas Adam bisa. Saya Adam Setiawan dari SMA 10 Tangerang. Saya ingin bertanya kepada narasumber Pak Rusdi Hussein, apakah sikap dari Sultan Hamid II yang cenderung berpihak kepada pihak federalis daripada Republik ini karena memang latar belakang historis beliau ya sebagai perwira Kenil, ataukah ada sikap lain yang ada motif lain yang membuat dia bersikap seperti itu? Itu saja yang secara singkat saya ingin tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti pertanyaannya juga terkait dengan pertanyaan Bu Endang ya, terkait dengan motif latar belakang Sultan Hamid berbuat di masa itu ya, pusaran politiknya bagaimana itu. Nah, oke, mungkin satu lagi. Ibu Prayuniarti ada nih Mas. Oh ada, oke. Kalau gitu silakan Ibu. Mohon Bu disebutkan asal Bu dan institusinya dari mana. Pertanyaan dan tanggapannya ditunjukkan ke siapa? Silakan Ibu Prayuniarti. Kalau bisa pertanyaannya ke ini ya Bu, ke Pak Ansari, belum dapat pertanyaan nih beliau nih ya. Atau jangan-jangan memang kita minim pengetahuan hukum nih. Nggak apa-apa. Respon Mas Rian? No respon. Ya. Oke, kalau gitu diganti lagi. Pak Rosi Siamupari. Pak Rosi bisa dinaikkan? Sebentar. Tidak ada kayaknya. Rosi ya? Tidak oh, ada ya, Mas. sudah, atau yang ada, ya. sudah raise hand aja, saya kasih kesempatan. Boleh, silakan Mas Dimas dinaikkan salah satu untuk tambahannya. Sudah ada Pak Asnan. Oke, Pak Asnan, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Mas Presiden bisa bergabung dalam kesempatan ini. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu narasumber. Yang pertama, bagaimana sikap sejarawan di Republik terkait dengan gelar kepangkatan militer yang dipandang oleh Sultan Hamid II, juga HB9 yang waktu agresi militer Belanda yang kami ketahui itu memiliki gelar tituler dari Ratu Belanda. Kemudian yang kedua, pertanyaan kepada Pak Ansori. Pak Ansori, bagaimana pada saat kita melakukan rekonsiliasi atau gelar pahlawan nasional itu, kemudian kita mengangkat jasa-jasa positif dari setiap tokoh, tetapi juga menafikan, misalnya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi.
apakah kemudian ini tidak membuka peluang untuk kemudian terjadi polemik politik di mana masing-masing pihak akan berusaha untuk menafikan kesalahan dari tokoh diangkatnya dan mengangkat kebesaran-kebesaran dari tokoh yang ada di Republik ini. Boleh jadi nanti perspektif seperti itu akan menimbulkan setiap daerah ataupun kelompok masyarakat masing-masing untuk mengusulkan pahlawan nasional sesuai dengan kepentingan masyarakat saat ini, bukan atas kebesaran dari tokoh tersebut di masa lalu. Terima kasih Pak Ansori, terima kasih Mas Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba review ya pertanyaan Pak Asnan, sebab memang tadi tampaknya gangguan sinyal. Yang pertama nanti bisa dijawab oleh Pak Iskandar atau Pak Rusdi mengenai gelar militer yang dimiliki oleh Sultan Hamid. Kemudian ketika masuk ke jabatan seperti pertanyaan Timulus tadi, malah Sri Sultan yang menjadi Menteri Pertahanan. Mengapa bukan Sultan Hamid yang memiliki background militer yang harus Menteri Pertahanan, tapi beliau menjadi menteri tanpa portofolio? Dan sekaligus dijelaskan apa maksudnya menteri tanpa portofolio itu. Dan untuk Pak Ansari, ini juga menarik menurut saya, pertanyaannya sangat analisis. Jika kita ingin mengadakan rekonsiliasi masa lalu dengan mengangkat berbagai kiprah positif para tokoh, para pahlawan, namun di sisi lain kita mencoba menafikan kekeliruan yang terjadi di masa lalu, apakah itu tidak akan membuka polemik dan juga menjadi celah untuk pihak lain masuk ke dalam situ? Nah, bagaimana seharusnya perspektif kita dalam melihat ini? Sebab memang Pak Ansari terlibat langsung dalam proses perjuangan Sultan Hamid II menuju pahlawan nasional. Dan memang ada beberapa pasal yang sepertinya mengganjal mengenai proses Sultan Hamid. Biarpun Pak Iskandar tadi sudah sempat sebut, sebetulnya ide anak agung gede agung juga menjadi pahlawan nasional, tapi ada faktor keberuntungan di situ. Hak prerogatif presiden ditentukan di situ ya. Entahlah apakah memang unsur politik atau memang murni objektivitas. Nah, kita cukup mengingat itu sebagai bagian dari fakta sejarah. Baik, kepada para narasumber silakan untuk menjawab. Yang pertama Pak Turiman untuk menjawab pertanyaan Ibu Endang. Silakan. Pak Turiman. Pak Turiman. Di-unmute dulu Pak Turiman. Belum di-unmute. Enggak dengar ya. Oh ya sudah, kalau nggak kedengaran suaranya. Pak Aryan di-unmute dulu, nggak dengar. Oh ya. Ya. Kalau gitu saya ke Pak Rusdi dulu. Pertanyaan Pak Adam tadi, bagaimana sikap Sultan Hamid terhadap federasi? Apakah itu terkait dengan beliau yang mantan anggota KNIL? Silakan. Ya. Kalau apa yang saya tahu, kelihatannya nggak ada hubungan ya. Beliau itu dengan kedudukan apa namanya, profesi beliau sebagai tentara. Tetapi ini ada hubungannya dengan penetapan mengenai terbentuknya pemerintahan federal sementara. Nah, ini terkait dengan Sultan Hamid sebagai pimpinan dari daerah istimewa Kalimantan Barat, gitu ya. Ini sempat pada tahun 48 ada filmnya, ada foto-fotonya itu ketika beliau diangkat sebagai kepala daerah. Dan ini mengenai pemerintahan federal sementara ini sangat menarik. Inilah salah satu ganjalan diceritakan dalam bukunya Ploverisa itu. Jadi benar kalau seumpamanya ini pada tahun 49 itu terjadi suatu pemikiran bahwasanya RIS ini bisa berumur panjang. Ya, kita kagak tahu, kemudian ternyata dia berumur hanya 7 bulan. Jadi ketika diangkatnya para menteri itu, ya, itu kabarnya yang federalis, yang berpandangan federalis itu ada 5 orang, sisanya itu adalah yang unitaris ya. Nah, ini kita nggak tahu bagaimana ceritanya, lebih detail perlu dibaca juga dalam referensi yang ada. Tapi betul sekali kalau Sultan Hamid itu lulusan Akademi Militer di negeri Belanda, sebuah
proses daripada keberadaan beliau sebagai orang profesi. Tetapi sedangkan Sultan Hamengkubuwono itu mendapatkan jabatan tituler. Kalau dilihat dari sudut pandang Republik Indonesia, tentu saja Sultan IX ini jasanya besar sekali. Beliau mempersilahkan dan sudah sumpah setia sejak awal berdiri di belakang Republik dan sebagainya begitu ya. Bahwasanya beliau itu diangkat sebagai Menteri Pertahanan, saya juga nggak tahu, mungkin itu prerogatif daripada Perdana Menteri waktu itu Bung Hatta ya. Tetapi Sultan Hamid sebagai Menteri tambah portofolio, yaitu Menteri Negara sebetulnya. Yang menarik tadi disinggung tadi bahwasanya kalau nggak salah yang Pak Ansari apa Pak Turiman yang bercerita bahwasanya ada peristiwa di Kalimantan Barat, ya kan? Itu menyangkut hal-hal pokok daripada nilai-nilai yang dirasakan Sultan Hamid sebagai federalis, dan ketika itu sudah bergulir pemikiran-pemikiran unitaris. Yang menjadi pimpinan di sana itu adalah Pak Sukanda Bratamanggala. Ini bisa dicari nih, sumber Siliwangi ini lengkap. Pak Sukanda Bratamanggala itu ada sedikit konflik kalau saya nggak salah antara Sultan Hamid dengan Pak Sukanda ini, di mana ada pemikiran-pemikiran permintaan dari Sultan Hamid kalau kelompok tertentu yang bisa diangkat sebagai tenaga militer di Kalimantan Barat. Tentu saja TNI pada saat itu yang sebagian besar APRIS adalah orang-orang TNI ketika itu sangat berpendapat bahwasanya ini idam ditolah dengan TNI ini APRIS begitu ya. Jadi kurang setujulah. Itulah yang diusulkan oleh Pak Sukanda ini, betul-betul yang apa yang saya dengar ya, jadi mesti dicari datanya. Itu silakan saja Pak Sultan kalau sumpamanya tidak setuju dengan pendapat saya, itu untuk melapor kepada Pak Simatupang. Jadi ada salah satu tujuan kembalinya kedatangan Sultan Hamid ke Jakarta itu untuk bertemu dengan Simatupang, untuk berpendapat. Kedudukan seorang militer, ya, tanda kutip, Sultan Hamid itu masih bisa dianggap statusnya sebagai seorang jenderal mayor, begitu ya. Meskipun beliau itu dalam rangka jabatannya sebagai kepala daerah, ini menjadi penting sekali, gitu ya. Kalau seumpamanya pada saat itu Sultan Hamid kabarnya sebagai satu harapan beliau juga diangkat sebagai Menteri Pertahanan, itu banyak sekali keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak kaum federalis ini begitu. Tapi kan semua ceritanya tidak seperti itu. Sultan Hamid justru hanya sebagai Menteri Negara saja, ya kan? Ini yang kurang lebih saya tahu, yang saya dengar begitu. Alhasil yang lebih parah lagi, meskipun ada unsur-unsur penugasan dari Jaksa Agung begitu ya, itu pada saat itu jaksanya itu adalah Pak Suprapto, itu sangat republikan begitu, unitaris lah begitu. Jadi ada faktor emosional juga di sini. Kalau saya anggap ini yang perlu dicari sumber-sumbernya. Andai kata persoalan itu Sultan Hamid, ya seperti yang diceritakan oleh Pak Ansari tadi, tidak jujur untuk bercerita pokok-pokok hal yang dia terlibat berkaitan dengan peristiwa Westerling, dia bisa bilang pada saat itu, tidak benar itu semua, dia bisa bertahan dan kedudukan dia sebagai menteri cukup kuat. Tapi ya sudahlah, cerita ini apa yang terjadi bisa dibaca di dalam buku peristiwa Sultan Hamid itu. Saya sudah baca beberapa kali, ada dalam perpustakaan saya, cuman sayangnya tidak dicetak baru begitu. Mungkin gitu. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Pak Turiman sudah bisa tersambung suaranya? 1, 2, 3 tes. Oke, 1, 2, silakan 3, Pak Turiman. Baik, saya luruskan dulu tentang teori posting ilmu negara. Bahwa republik itu bentuk pemerintahan. Jadi kalau kita bicara bentuk negara, hanya 2 saja teorinya. Kesatuan atau federal.
Kalau bicara bentuk pemerintahan, republik atau kerajaan. Kalau bicara sifat pemerintahan, demokrasi atau totaliter. Kalau bicara sistem pemerintahan, teorinya hanya dua saja di dalam ilmu negara. Kalau tidak parlementer, presidensi. Nah, apakah seorang federalis tidak nasionalis? Hanya orang republik saja yang nasionalis. Ini perlu juga kita luruskan. Nah, nasionalis Sultan Hamid gimana? Karena saya fokus penelitian saya tentang lambang negara, sedangkan rancangan Yamin itu 27 Desember, Cendera Sengkala, Sultan punya M. Yamin. Ini saya akan tunjukkan kepada seluruh Indonesia. Ini Cendera Sengkala 27 Desember 49. Dan ini sketsa M. Yamin, coretan tangan. Ada sinar-sinar matahari. Saya tetap bertahan dengan proposisi Muhammad Hatta bahwa ada dua rancangan terbaik yang diterima oleh parlemen kabinet adalah dari Sultan Hamid seperti dinyatakan oleh buku Bung Hatta halaman 108 dan 112. Kemudian menyinggung tentang DEKB, tentang di suasana di Kalimantan Barat. Saya akan bacakan satu pledoi dari Sultan Hamid yang disinggung oleh sejarawan tadi. Saudara Ketua, perkenankan saya meninjau peristiwa lebih dahulu dalam demikian untuk menjaga sampai timbul salah paham. Segera sesudahnya konferensi antar Indonesia, yang setelah didapat kepastian bahwa APRIS akan dibentuk itu akan terdiri dari TNI sebagai intisari ditambah dengan kesatuan-kesatuan dari bekas Kenil, PB, dan lain-lain di Kalimantan Barat. Saya mulai berusaha supaya anggota-anggota Kenil, bangsa Indonesia di Kalimantan Barat dengan gembira masuk APRIS. Ini Pak Sultan Hamid nyatakan. Sebelum penyerahan kedaulatan, maunya Pak Hamid sebelum penyerahan kedaulatan di Kalimantan Barat, saya telah disiapkan untuk masuk APRIS satu kompi bekas Kenil, serta satu kompi Dayak yang terdiri dari Temenggung, Panglima-Panglima yang telah mendapat latihan. Menurut pendapat saya, yang demikian itu akan memperkuat pasukan TNI yang menurut hemat saya tentu akan dikirim ke Kalimantan Barat sesudah penyerahan kedaulatan. Ini pledoi Sultan Hamid dibacakan di depan sidang. Ini fakta hukum. Jadi Sultan Hamid bukan tidak setuju TNI dikirim dari Banjarmasin masuk ke Kalbar, tapi tunggu dulu. Saya siapkan dulu rumah untuk para TNI. Nah, di Kalimantan Barat ya kedudukan beliau kan kepala daerah istimewa Kalimantan Barat. Sebagai sultan. Ya, mbok kelangwon gitu loh. Assalamualaikum kalau memasukkan tentara ke Kalimantan Barat, saya sebagai sultan seperti beliau berkunjung ke sultan-sultan yang lain. Nah, tentang kompi Dayak ini perlu saya luruskan. Ini yang sampai kalau dulu kan belum ada punya handphone, Pak. Ya, telegram saja ya. Isu-isu bahwa Sultan Hamid menyiapkan tentara DIKB. Yang dimaksud kompi Dayak itu adalah para Temenggung, para penggawa, Pangsirah dilatih di Pontianak oleh Sultan Hamid. Kalau pagi hari baris berbaris, kalau malam itu dibaca tulis karena maaf tidak bisa baca tulis. Nah, karena semua para tokoh-tokoh Dayak maka disebut kompi Dayak. Kenil nanti dibantu dengan kompi Dayak. Tapi informasi yang sampai ke pusat bahwa Sultan Hamid menyiapkan tentara. Nah, kemudian perlu seluruhan yang dimaksud oleh Sultan Hamid adalah polisi pamong praja hari ini di daerah istimewa Kalimantan Barat. Dan daerah istimewa Kalimantan Barat itu adalah federasi seluruh raja-raja. Dan saya punya dokumen tanda tangan Hamid di raja-raja sepakat semuanya. Kemudian menyinggung permasalahan tentang masuknya de facto Kalimantan Barat. Jadi saya katakan kalau kita lihat di konstitusi RIS tahun 49 ya, pasal 2B itu adalah daerah istimewa Kalimantan Barat beserta negara-negara bagian yang bergabung di BFU. Pasal 2A itu negara 17 Agustus 1945
yang bergabung ke negara 17 Agustus. Bersatu namanya Republik Indonesia Serikat. Republik itu bentuk pemerintahan, bentuk negaranya federal. Tapi Sultan Hamid tetap nasionalis. Kalau tidak nasionalis, sayapnya enggak 17, Pak. Ekornya tidak 8. Itu identitas nasionalis. Dan saya punya foto. Semua sketsa-sketsa yang masih meragukan bahwa beliau bukan perancang tunggal, saya punya sketsa. Jadi kalau ada sejarawan atau siapapun yang mengatakan bahwa bukan Sultan Hamid desain tunggal, nah kita belajar undang-undang hak cipta. Siapapun yang diperintahkan oleh Sultan Hamid, oleh negara mendesain, tapi dia yang desain. Benar undang-undang, dialah perancangnya, penciptanya, desainnya. Dan yang punya Yamin kan ditolak. Jadi saya fokus di sejarah hukum lama negara yang akhirnya menimbulkan inspirasi bagi peneliti-peneliti muda di Kalbar. Jadi untuk menjawab nanti Amsari akan menjelaskan, kan itu berkaitan dengan tesis beliau. Terima kasih, Bung Moderator. Oke, terima kasih Pak Turiman. Selanjutnya Pak Ansari, silakan untuk menjawab tadi mengenai rekonsiliasi berdamai dengan masa lalu. Apakah iya untuk kita menafikan kesalahan atau kekeliruan tokoh yang terjadi untuk bisa menjadi pahlawan nasional dalam konteks masa sekarang? Silakan Pak Ansari. Masih di mute Pak Ansari. Ya, bisa didengar ya, Bang Yer ya? Oke, sudah. Sini saya bingung, tadi saya lihat chat tadi juga, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga, saya kira masih banyak yang belum paham. Saya bingung ini, maksudnya kesalahan Sultan Hamid II ini apa sebetulnya? Kalau kita bicara soal RIS, itu tadi saya katakan tanggal 17 Agustus 1945, kemudian diteruskan dengan tanggal 1 September Solo bergabung sebagai kerajaan, bergabung dengan Republik, tanggal 5 Yogyakarta bergabung dengan Republik, dan kemudian disusul dengan kerajaan-kerajaan lain. Indonesia pada saat itu belum menjadi NKRI, begitu. Kemudian disusul dengan RIS, kemudian baru berubah tanggal 17 Agustus 1950 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sejarah yang harus kita luruskan dulu bersama. Kemudian, soal rekonsiliasi, kemarin kami melakukan webinar juga bersama Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Hidayat Nur Wahid, bekas Ketua MPR RI, dan kemudian para pakar yang lain. Itu Gubernur kami mendukung bahwa hari ini Sultan Hamid II merupakan pahlawan Kalimantan Barat. Bahwa hari ini Sultan Hamid II merupakan pahlawan dari Pontianak. Kemudian tim TP2GD, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat daerah, pada saat kami melakukan pengusulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II, itu juga TP2GD merekomendasikan bahwa Sultan Hamid II patut menjadi pahlawan nasional. Merekomendasikan ke pusat. Soal penolakan dari pusat dengan alasan-alasan dengan sentimen sejarah tadi yang sudah saya utarakan, itu saya kira subjektif sekali dan memang harus ada langkah-langkah bijak, maka dari itu disebut dengan rekonsiliasi. Nah, jadi kami sudah kemukakan atau bentangkan fakta dalam perspektif, bukan perspektif baru sebetulnya, kan, tetapi cara membacanya kita yang harus kita ubah, kemudian harus merubah cara pandangnya begitu. Maka dari itu kami sebut mengubur dalam segala macam bentuk keburukan dan kemudian mengangkat semua kebaikan. Tidak ada pahlawan yang total 100% baik begitu. Soeharto juga seorang pahlawan menurut saya. Gus Dur juga seorang pahlawan. Bahkan dulu pahlawan pertama kali kalau tidak salah saya, walaupun katanya kontroversial, kita tidak bisa mewujudkan semua keinginan semua orang. Pasti setiap kepala punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau misalkan Anda bandingkan, dia merancang lambang negara, kemudian Anda katakan dia pengkhianat yang katanya dekat sama Belanda dan bla 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 tadi, itu kemudian itu lambang negara rancangan dia masih Anda pasang. Itu kan tidak rasional, sangat-sangat tidak pantas. Nah, jadi maka dari itu saya katakan tadi harus dilakukan rekonsiliasi bangsa, rekonstruksi sejarah bangsa, dan kemudian meresolusi semua yang ada. Saya kira begitu, sejarah sekarang sudah terang benderang, dapat diakses di mana-mana melalui cyber network, melalui jaringan internet, apapun data-data semua sudah ada. Anda tidak dapat di Arsip Nasional, Anda bisa buka KITLV, Anda bisa buka Tropen Museum,
Nederland Tropenmuseum, Nederland Foto Museum, dan seterusnya, Anda sudah bisa mendapatkan transkrip atau manuskrip sejarah pada saat itu dan bisa mengungkap fakta satu persatu. Kalau misalkan kita mau melihara dendam lama, faktanya sejarah kita ini bukan sejarah bangsa, Bapak Ibu. Sejarah kita ini sejarah politik negara. Sejarah politik ketatanegaraan Indonesia berakhir kapan? 17 Agustus 45 itu prosesi politik ketatanegaraan itu. Begitu. Bangsa Indonesia ada, itu pun secara monumental pada Sumpah Pemuda. Pada saat itu pun Yung Borneo tidak ada. Nah, tapi jadi sejarah kita itu sejarah politik ketatanegaraan. Maka harus kita selesaikan semuanya dengan politik ketatanegaraan juga. Nah, kan tetapi baca secara bijak saya kira, jangan ada dari sentimen sejarah itu kemudian memegang sebuah dendam, itu tidak bijak sekali, karena maka dari itu semuanya harus diresolusi agar generasi bangsa kita bisa membaca secara utuh sejarah bangsa kita begitu. Jadi tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Saya salah satunya begini, saya kutip dalam bukunya Mr. Hamid Al-Ghadri, memoir Perintis Kemerdekaan, kalau tidak salah saya bukunya warna hijau, di situ diceritakan oleh Mr. Hamid Al-Ghadri. Pada saat Sultan Hamid II ditahan di Madiun bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi dan PSI kemudian dibubarkan pada saat itu 1962, ada Isa Ansari, ada Subadrio, ada Muhammad Natsir, Sultan Syahrir, kemudian Hatta saja yang tidak ditangkap pada saat acara Ngaben, ayahnya dari Ida Agung Gede Agung yang wafat pada saat itu, ditangkap semuanya. Itu Sultan Syahrir berubah pandangan terhadap stigmanya terhadap Sultan Hamid II. Dia sebelumnya tidak menyukai Sultan Hamid II secara pribadi, orang yang begitu formal, begitu disiplin, jadi begitu strict begitu ya, karena bawaan militernya ya. Kemudian Sultan Syahrir sakit darah tinggi, pingsan pada saat dia lagi buang air besar di kamar mandi di penjara di Madiun itu. Nah, rumah tahanan Madiun itu, RTM itu. Kemudian siapa orang yang pertama kali melihatnya? Itu Sultan Hamid II. Dia yang mengangkat tubuh Muhammad Natsir yang sedang pingsan tadi itu, Sultan Syahrir pada saat itu, kemudian membawa ke kasur, kemudian dibersihkan kotoran-kotorannya semua itu. Kemudian setelah itu, Sultan Syahrir bercerita kepada Mr. Hamid Al-Ghadri, kakek dari Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, itu kemudian dia bercerita, pandangan saya terhadap Sultan Hamid berubah, Bung. Sebetulnya dia bukan orang jahat, dia orang baik. Kata Sultan Syahrir dalam memoir sejarah yang dibikin oleh Mr. Hamid Al-Ghadri itu. Itu merupakan salah satu contoh bahwa Bapak bangsa pada saat itu tidak memelihara dendam dan bisa menempatkan penilaian secara seobjektif mungkin. Bagaimana kita pada saat ini bisa memelihara dendam, sedangkan kita sendiri tidak hidup di zaman itu. Begitu. Ini katakan, ini pakai baju Belanda. Pada saat itu juga banyak orang-orang Indonesia yang berpendidikan ketentaraan Jepang. Jepang membunuh kami Kalimantan Barat beberapa puluh ribu orang. Bisa kami katakan orang-orang yang ada di Pulau Jawa sana pengkhianat juga begitu. Nah, ini kan sudut pandang. Kita harus bisa membaca ini secara bijak saya kira. Jadi pada saat itu kami kira semua tokoh bangsa menginginkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya dalam cara apapun, dalam bentuk apapun, dengan cara bagaimanapun, dengan cara masing-masing saya kira. Saya kira seperti itu. Semuanya memiliki peranan masing-masing, walaupun memiliki kekurangan dan kelebihan. Saya kira seperti itu, Bang Rian. Ya, terima kasih Pak Ansari. Baik ya, itu memang yang diinginkan oleh kita. Harapannya bangsa ini bisa lebih jernih dalam melihat masa lalu. Bukan hanya berbasis data dan fakta, namun bagaimana karakter positif dimunculkan. Dan jangan lupakan ada konteks di balik sebuah peristiwa. Nah, konteks ini yang kadang kita gagal membaca itu, sehingga hanya terjebak pada teks, namun minim mengetahui hukum sebab akibat yang terjadi di balik sebuah peristiwa. Pertanyaan terakhir saya akan bacakan. Pertanyaan ini ditujukan ke Pak Ansari dan Pak Rusdi ya. Pertanyaannya seperti ini dari Bapak Ahmad Mutakin, Banten. Persidangan Sultan Hamid II yang tidak berkeadilan, apakah itu merupakan sebuah pertanda megalomania Bung Karno ketika itu? Bukankah ada kesamaan lambang antara versi Hamid ya, Sultan Hamid dengan lambangnya Samudra Pasai? Mohon nanti ditanggapi oleh Pak Ansari dan Pak Rusdi. Kemudian pertanyaan selanjutnya mohon dijawab oleh Pak Iskandar dan Pak Turiman. Pertanyaannya seperti ini dari Ibu Prayuniarti. Apakah sejarah dan pembelajaran sejarah di Republik ini itu masih tergantung siapa yang memimpin? Apa iya sejarah itu
hanya milik para pemenang, hanya milik para penguasa. Kemudian bagaimana menanggapi dalam buku-buku teks sejarah, dalam kurikulum kita, andil Sultan Hamid II yang terlibat dalam penyusunan lambang negara masih minim diangkat. Nah, apa ini pandangan Pak Turiman dan Pak Iskandar untuk mensikapi hal ini? Silakan, saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Iskandar menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Iskandar. Ya, terima kasih Pak Presiden. Ini tadi di awal saya memberikan materi sejarah dengan itu memang macam-macam. Tadi yang disampaikan tadi ada sejarah politik. Memang kalau sejarah implikasinya politik pasti mengatakan politik. Tapi sejarawan kalau memang itu harus bisa membedakan mana sejarah yang untuk akademis, dalam arti itu harus tanda petik objektif betul, dan ada juga sejarawan untuk ajar. Nah biasanya kami sudah berkali-kali ada pertemuan, kalau sejarah untuk ajar, untuk buku ajar, ya jangan menampilkan yang terlalu polemik. Karena kalau sekali menampilkan satu peristiwa yang polemik itu, maka seluruh pendapat harus ditampilkan. Harus ditampilkan. Dia tidak adil kalau hanya menampilkan satu sudut pandang, satu tafsiran. Tapi semua tafsiran harus hadir. Nah gitu. Nah itu betapa banyaknya nanti halamannya yang kalau itu semua dilakukan seperti hanya satu pilihan akademis ya. Jadi itu yang perlu ditaskan. Dua menyangkut kalau udah menyangkut apakah ini perlu dipahlawankan atau tidak ya tadi sudah disinggung. Pahlawan itu juga ada prerogatif penguasa ya. Jadi bagaimana perseliharannya buku ajar sebenarnya itu prerogatif penguasa juga. Dia tidak bisa berlawanan dengan yang sedang berkuasa. Nah, sebagai contoh, Muhammad Nasir dan Safruddin Perwira Negara, Muhammad Nasir dulu saya sebutkan contohnya, itu pada waktu diajukan, kebetulan saya menjadi salah satu tim di sana, diajukan sebagai pahlawan nasional, itu ditolak oleh pemerintah. Yang paling berkeberatan adalah pihak militer, termasuk sejarawan Pak tadi Saleh As'ad Jamhari, ahli militer, juga keberatan. Alasannya ya bagaimana mau diampuni katanya gara-gara dia katanya gara-gara dia kami itu bayangkan berapa jumlah manusia meninggal karena perang ya menderita alasannya gitu ya karena ini semua para anggota itu diberi kebebasan dari itu akhirnya kaitannya di draw ya lalu gimana akalnya gitu sekarang nah kita yang tahu memutuskan pahlawan itu kan penguasa sebut saja presiden sebenarnya grup tanda siasa lalu kita cari akal nah, kebetulan panitia pengangkat pahlawan di Sumatera Barat itu mengadakan haul sahabat Nasir diundanglah Pak SBY saat itu sebagai presiden nah salah satu isi pidatonya itu Pak SBY mengatakan inilah sosok Nasir seorang nasionalis yang bergerak dari zaman mahasiswa sampai ini dan dia sebenarnya patut menjadi seorang pahlawan nasional. Nah itu terekam dalam koran Kompas. Jadi kita gunting saja itu bukan Kompas itu, lalu tempelkan kepada pengusulan ini inisiatif dari tim pusat ya bukan dari daerah. Di pusat ajukan ke itu pada bulan Novembernya sudah diumumkan. Nah, Nasir sebagai pahlawan nasional. Walaupun di tim itu banyak ditolak, tapi nasional. Nah itu karena ada kita tunjukkan yang positifnya. Seperti saya setuju Pak Ansari tadi, positifnya yang ditunjukkan. Kalau deliknya nanti, itunya nanti banyak tafsiran. Kan seperti tadi Pak Saleh Ansari, Pak Saleh Jamhari ya, menolak. Karena dia orang militer. Tahu korbannya banyak, katanya berapa tuh kalau gara-gara Nasir memberikan proklamasi itu katanya. Jadi banyak tuh korbannya. Jadi, tidak, walaupun secara hukum kan dia sudah dapat amnesti, abolisi, tapi secara praktek korbannya banyak karena belum tentu minta memberi ampun. Nah itu dia ada. Tapi kalau karya sejarah apapun versinya harus ditampilkan dengan alasan kan ada pemilihan. Asal jangan bohong. Dia itu bohong artinya ini nggak ada datanya, nggak boleh juga nggak ada data, padahal data ada gitu. Harus sebutkan tidak bohong. Jadi, tapi sesuai dengan tujuan penelitian. Makanya harus agak dibedakan sejarah sebagai akademis. Kajian yang harus memang diketahui dan sejarah sebagai tujuan pengajian pendidikan moral atau character building national character building. Nah itu memang diperlukan harus yang
Jangan dipilih yang polemik seperti hanya zaman Orde Baru yang pada akhir hayatnya Orde Baru itu kan menimbulkan polemik tentang Super Semar, tentang G30S. Padahal buku untuk itu udah banyak sekali ya. Kenapa? Karena tidak ditampilkan hanya bagian yang bagusnya sesuai dengan kehendak penguasa. Nah, kalau sejarah sudah disesuaikan dengan saya itu buku ajar biasanya, bukan buku akademik. Karena itu gambaran. Jadi kalau guru memang bagaimanapun harus membaca yang bukan buku ajar juga. Karena dia juga tidak boleh membisu kalau seorang siswa kebetulan rajin membaca. Ya, itu harus berani jawab. Nah, jawab itu ada referensinya. Ya kan tidak mungkin seorang guru harus meneliti sumber primer terus-terusan. Ya pasti serahkan saja kepada sejarawan yang nulis yang sudah nulis. Ya kalau ada waktu tidak apa, guru juga boleh meneliti sampai sumber primer. Asal jangan salah tafsir juga nanti. Nah, barangkali itu sampai dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Indonesia bagian barat masuk waktu zuhur. Silakan teman-teman yang mau beribadah. Tadi sudah didahului ya di timur dan di tengah. Jadi monggo yang mau beribadah silakan, nanti lanjut lagi untuk kita diskusi. Pak Turiman, silakan untuk melengkapi jawaban Pak Iskandar. Gimana nih dalam kurikulum, dalam buku teks, kiprahnya Sultan Hamid masih minim diangkat, terutama kaitannya dengan penyusunan dasar negara kita ya, lambang Garuda. Silakan Pak Turiman. Baik, kalau di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang sudah diterbitkan oleh Dikti, bab tentang lambang negara itu diberikan porsi yang sangat besar. Saya tidak tahu kalau yang SMA, SMP, SD ke bawah. Tapi kalau di perguruan tinggi mahasiswa sudah tentang bab lambang negara. Dan itu persis data-data dari hasil penelitian kami. Kemudian referensi lain adalah kami adalah Muhammad Nasir. Buku Muhammad Nasir ini tebal ya, di halaman 198 ini sangat lengkap tentang Sultan Hamid II ya. Nah, kemudian menjawab beberapa hal tadi tentang saya, karena saya fokus penelitian saya adalah sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia. Saya ingin sebenarnya harapan saya, karena ini sesuai dengan wasiat Sultan Hamid II, inilah yang saya sumbangkan kepada bangsa ini yang dicintai oleh kita. Kalau anak-anak kita ditanya siapa penjahit bendera merah putih, semua anak SD, SMP, SMA, Ibu Fatmawati. Ketika ditanya siapa perancang pengubah lagu Indonesia Raya, W.F. Supratman. Siapa penggubah lagu Garuda Pancasila? Sudarnoto. Tapi ketika saya survei di SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia, saya ambil perwakilan untuk dia. Siapa perancang lambang negara? Generasi kita sebagian sudah tahu, mungkin dia searching di Google, karena kita sudah publish data-datanya. Ya, tapi bisu. Apakah kita ingin menjadi generasi bisu? Tidak bisa. Oleh karena itu ketika pameran dokumen lambang negara di Museum Asia Afrika disponsori oleh Pak Desmond, Humas Kemenlu, mendatangkan duta besar seluruh perwakilan kita di negara, karena banyak yang tanya orang-orang, karena secara semiotika lambang negara kita sangat indah. Itu pidato Bung Karno 22 Juli 1958. Dan kita perlu luruskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Memang di dalam buku Bung Hatta menjawab, halaman 108 dikatakan diciptakan oleh Bung Karno, usulan Bung Karno sebenarnya. Ya, usulan Bung Karno, kemudian dimasukkan ke dalam pita merah putih itu. Dan saya punya file itu. Nah, Bhinneka artinya di dalam pidato Bung Karno 20 Juli 58 berjenis tapi tunggal. Karena ini awalnya adalah lambang negara RIS, melaksanakan pasal 3 ayat 3 Konstitusi RIS 49. Awalnya dimaksudkan lambang negara RIS. Kemudian kita akan bergeser ke Tatanegaraan ke bawah UUD 50. Bhinneka itu keberagaman. Tunggal itu satu. Ika itu. Yang beraneka ragam satu itu.
yang satu itu beraneka ragam. Tapi yang ditransformasikan kepada anak-anak SD berbeda-beda satu jua. Saya sudah teliti buku Sota Sema Empu Tatuala di bait 158, Bhinneka Tunggal Ika Mawatta Dharma. Jadi Bhinneka itu adalah keberagaman, tunggal itu satu, ikat itu. Yang beraneka ragam satu itu, yang satu itu beraneka ragam. Bhinneka mewakili pandangan kenegaraan federalis, tunggal mewakili unitaris, bersatu dalam RIS. Nah, kemudian lambang negara ini dilampirkan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51 tentang lambang negara. Pertanyaan ilmiahnya adalah lambang negara siapa yang dilampirkan di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 51? Tidak lain lambang negara yang dibuat tata warna dan skala ukuran. Saya punya dokumen filenya. Ya, karena metodologi saya dari awal saya katakan kepada guru sejarah seluruh Indonesia, para peserta belajar, metodologi penelitian saya adalah sejarah hukum. Literatur sudah dapat, tapi pembimbing saya menghendaki mana file dokumennya. Saudara harus dapatkan. Kalau tidak ada dokumennya yang sejaman, maka saya akan coret. Itu makanya penelitian saya, tesis saya menjadi 3,5 tahun di UI. Karena mencari dokumen ini seperti mencari pujel gitu. Di arsip nasional nggak ada. Dan ini hanya ada di Idayu. Termasuk yang menjadi background saya itu adalah lampiran PP 66 tahun 51 berwarna. Itulah yang dibuat terakhir oleh Sultan Hamid. Sayapnya 17, ekornya 8, ya ininya Pak Dima, ada perisai Pancasila, ada jati diri bangsa Indonesia, dan itu mencerminkan NKRI. Di situ letak nasionalisme. Oleh karena itu, beberapa elemen masyarakat Kalimantan Barat, sebenarnya ada 3 yang diusulkan dari Kalimantan Barat. Sultan Hamid, Upang Urai, Panggilna Takusuma. Ya, tapi Sultan Hamid yang menjadi viral, ya. Nah, saudara-saudara kami Upang Urai, darah etnis Dayak, ya tidak terkena. Tapi Sultan Hamid, ada apa gerangan? Nah, inilah pelurusan sejarah. Terakhir, saya katakan, sejarah memang satu kenyataan. Sejarah merupakan urusan dengan masa silam atau kejadian yang telah lewat, tidak mungkin diulang kembali. Pelurusan sejarah memerlukan bukti-bukti sejaman sebagai satu rekod memori yang sangat penting serta diperlukan satu pembuktian historis untuk mengungkapkan perlu adanya kejujuran dan kesadaran sejarah. Karena sejarah itu sendiri adalah cermin objektif dan sikap kejiwaan, attitude, state of mind, unsur pembentuknya. Sejarah dapat menjadi kekuatan moral untuk meneguhkan hati nurani sebagai bangsa dengan hikmah, kearifan, dan kebijaksanaan. Janganlah sampai kebencian suatu kaum, kita tidak bisa menegakkan keadilan. Menjadikan kaum bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya sangit. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ada yang bertanya dengan saya tentang DIKB. Di mana keistimewaannya? Kalau daerah istimewa Jogja itu dengan tradisi kesultanan awik-awiknya telah dipertahankan. Lalu bergabung ke 17 Agustus. Daerah istimewa Aceh itu dengan syariat Islamnya. Daerah istimewa Kalimantan Barat, hasil riset penelitian kami, wilayahnya dibagi 3, Pak. Itu keistimewaan. Untuk yang Temenggung, untuk Tembawang, wilayah-wilayah tanah Tembawang, itu kita serahkan kepada Temenggung, Pasira, Pangeraga. Yang kemudian bergabung di Kompidaya, di bawah Sultan Hamid DIKB. Kemudian yang keraton-keraton, kami ada 12 istana, Pak. 12 Swaparaja. DIKB itu dari 12 Swaparaja, 3 Neo. 3 Neo itu milik saudara kami, etnis Dayak. Itu tempat Temenggung, Pasira, Pangeraga. Sedangkan yang keraton yang berdiri istana-istana Kadriah, istana Sintang, 12 Swaparaja yang bergabung menjadi daerah istimewa Kalpara itu, ya, itu Grand Sultan, tanah Grand Sultan. Lalu Sultan memberikan tanah kepada para kepala kampung. Kalau di Jawa itu namanya kepala desa, kepala kampung. Ada. Makanya di Pontianak ada Kampung Jawa, Desa Jawa Tengah 1926, ya, itu diberikan kepada Bapak Kasan Gendon. Ya, kemudian desa Bugis, Kampung Bugis, desa Banjar, desa Sianta, itu semua tanah sultan. Tanah itu disebut Swaparaja. Kemudian diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk didirikan pemerintahan, kantor-kantor pemerintah. Selebihnya, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tidak boleh 10 hektar warga negara, nah selebih-lebihnya itu ya kemudian sekarang didaftarkan dengan PP 2009. Swaparaja. 1 menit nah, lagi Pak Turiman. Waktu tanggapan terakhir.
1 menit. Sultan Hamid memberikan tanah kepada TNI di Jalan Cemara di Pontianak, itu Murbon. Kalau sudah diberikan kepada militer, tidak bisa ditarik. Walaupun sidang pengadilan pun pasti menang militer. Karena memang hibah dari Sultan Hamid kepada tentara. Tapi kalau yang soal Praja masih bisa diperdebatkan dengan PP 24 2009 harus didaftarkan di BPN. Kalau tidak daftarkan maka menjadi tanah HO, either ordinansi. Ini ciri khas daerah istimewa Kalimantan Barat tahun 46. Jadi tahun 46 Sultan Hamid berada di mana? Di Pontianak, sedang rekonstruksi kesultanan dan sedang akan dilantik menjadi kepala daerah istimewa Kalimantan Barat. Dan kami tidak ikut rensil, kami bergabung ketika RIS. Makanya hari ulang tahun Pemda Kalbar 1 Januari 53. Sebelumnya apa? Daerah administratif dan daerah istimewa Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Turiman. Saya pikir kita sepakat sejarah itu yang mutakhir, bukan yang akhir. Semua masih bisa berkembang secara dinamis, tergantung data dan fakta, tergantung sumber-sumber baru. Dan juga tidak menutup kemungkinan konteks ini tentu terkait Sultan Hamid juga menjadi bagian di dalamnya. Dan terakhir silakan Pak Ansari dan Pak Rusdi untuk menanggapi pertanyaan, apa iya Sultan Hamid itu korban politik yang itu bagian dari megalomanianya Bung Karno ketika itu. Silakan Pak Ansari dulu memberikan tanggapan, baru nanti Pak Rusdi untuk melanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Dian. Soal apa tadi ya? Ya, mengenai status hukumnya Sultan Hamid, beliau bagian dari korban politik yang menurut Pak Ahmad Mutakin ada indikasi beliau bagian dari politik megalomanianya Bung Karno dalam konteks politik ketika itu. Silakan. Ya. Jadi untuk kasus Sultan Hamid II pada saat menjadi Indonesia, kemudian maksudnya merdeka ya, terlepas dari penjajahan Jepang pada tahun 42 atau ketika Jepang tersudut mundur ya dia kembali ke wilayahnya, kemudian sekutu kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu 2 kali ditangkap tahun 50 sampai dengan diputus hukuman 10 tahun, potong masa tahanan 3 tahun, kemudian menjalani masa hukuman sampai 1958 8 tahun gitu. Kemudian tahun 62 sampai 1966 dikeluarkan itu tanpa peradilan politik. Jadi semacam memang ada dalam rivalitas politik itu biasa saya kira, dan itu sampai dengan sekarang bahkan kemudian seakan menggunakan kekuasaannya itu untuk menjatuhkan lawan politik ya, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum atau lembaga-lembaga penegakan hukum seperti itu. Jadi seakan ada intervensi begitu. Dan itu dalam sejarah politik ketatanegaraan kita itu seringkali terjadi. Yang dipenjara tadi, mengapa tadi saya ingin menanggapi tadi begini. Sultan Hamid II dipenjara, apakah bisa jadi pahlawan nasional? Itu Muhammad Yamin itu dulu memberontak kepada Soekarno tahun 46 dan dia diadili, dia dipenjara juga sempat, kemudian dia mengajukan gerasi, kemudian gerasinya diterima oleh Soekarno. Kemudian banyak juga beberapa pahlawan lain juga pernah dipenjara. Ini ada Agung Gede Agung juga ikut pada saat di rumah tahanan Madiun tahun 62. Nah, soal arogansi pemerintah pada saat itu, maka dari itu saya ingat betul pesan almarhum Max Yusuf Al-Qadri, sekretaris pribadi Sultan Hamid II 1967 sampai 1978. Beliau sudah wafat. Beliau pendiri Yayasan Sultan Hamid II dan kemudian mengamanahkan kepada kami untuk terus berjuang meluruskan sejarah perjuangan ini. Nah, beliau pernah menuliskan sebuah artikel di dalam buku yang berbentuk bunga rampai, berjudul buku tersebut dalam rangka 1 abad Presiden Soekarno, guruku, bapakku, dan seterusnya begitu. Salah satu artikel itu beliau menuliskan soal perjumpaan Sultan Hamid II dengan Soekarno detik-detik atau beberapa hari sebelum Soekarno wafat di RPKAD, Rumah Sakit Gatot Subroto hari ini kalau tidak salah saya. Jadi Sultan Hamid II bersama dengan asisten pribadinya Max Yusuf Al-Qadri itu
itu menjenguk atau membesuk Soekarno yang sedang sekarat di dalam buku tersebut, buku 1 abad Presiden Soekarno itu. Kemudian tidak dibolehkan oleh polisi militer, kemudian Sultan Hamid II untuk masuk ke dalam bersama Max Al-Qadri, kemudian mereka masuk ke dalam ruangan. Soekarno tidak bisa bicara apapun, sudah dipenuhi dengan alat-alat medis begitu kira-kira. Kemudian Sultan Hamid II membisiki telinga Soekarno, dia katakan di dalam buku tersebut, saya kutip, "Bung, ini Hamid, maafkan kesalahan saya, dan kesalahan Bung saya maafkan." Kemudian seketika beberapa menit kemudian diceritakan oleh Max Yusuf Al-Qadri, seketika kedua-duanya menitiskan air mata. Sultan Hamid II yang menjenguk atau yang membesuk, Soekarno juga yang terkapar sakit juga menitiskan air mata. Bayangkan, tidak ada dendam politik pada saat itu. Yang ada lawan politik. Lawan politik bukan berarti kita harus memelihara dendam politik. Nah, itu etika politik yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh bangsa kita yang dijaga hingga mereka wafat, hingga mereka meninggal. Dan itu harus dicontoh sampai dengan hari ini. Jadi, walaupun ada kekeliruan pengambilan keputusan politik pada saat itu, saya kira itu termaafkan, bukan tidak termaafkan. Nah, jadi saya kira untuk soal rivalitas antara Sultan Hamid II dengan Hamengkubuwono IX, Sultan Hamid II dengan Presiden Soekarno, atau dengan yang lain-lain, itu hal-hal yang wajar yang terjadi di negara yang kita cintai bersama ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Ansari. Silakan Pak Rusdi untuk menanggapi pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Rian. Pertama, tadi belum disebutkan di dalam keterangan CV saya, memang pertanyaan ini agak sensitif sama saya karena saya sejarawan dari Yayasan Bung Karno. Jadi dari bahan-bahan yang saya tahu sebegitu jauh dan ceritanya daripada Pak Max Hamid, karena beliau bercerita sendiri, saya teman baik dengan Pak Max Hamid waktu beliau masih hidup, persis yang diceritakan Pak Teriman tadi, Pak Ansari tadi, betul pertemuan itu terjadi, tapi Bung Karno sudah tidak sadar, setengah sadar itu bagaimana lah kondisinya sudah berat sekali. Sultan Hamid minta maaf, Bung, ini Hamid minta maaf, Bung. Saya nggak tahu sebetulnya perkembangan lebih lanjut daripada maksud latar belakang daripada diskusi yang setengah dipahami keduanya ya, berhubung keduanya tidak bisa kontak penuh dalam kesadaran yang baik. Tetapi ini bisa dikatakan bahwa saya Bung Karno bertemu dengan Sultan Hamid banyak kali, terutama yang tadi sudah saya singgung, ya kan, dalam pertemuan baik Bung Karno atau Sultan Hamid dalam kedudukan yang sama ketika waktu BFO, ya, kedatangannya daripada rombongan federalis begitu ya ke Istana Jogja, ataupun yang paling penting adalah ketika di Bangka, suasananya sangat baik sekali, sangat menarik sekali untuk dipelajari dan hormat beliau. Nah, bisa dilihat di dalam film itu, ya kan, ketika Sultan Hamid pertama kali datang ke Istana Jogja. Saya rasa ini berkaitan dengan konferensi inter-Indonesia yang pertama, ya kan, itu di Yogyakarta. Itu Sultan Hamid, Bung Karno itu dari wajahnya masih menghormati, karena Sultan Hamid ini sebagai sultan. Ini kelihatan sekali. Saya harus memberikan aplaus untuk ini. Termasuk kedekatan beliau dengan Sultan Hamid, ya, termasuk yang difoto itu dipamerkan ya, berbicara tentang Diponegoro, berada di muka lukisan Diponegoro di Istana Jogja dan sebagainya. Saya rasa sebagai seorang presiden, Bung Karno pada situ meskipun presidenis, beliau disumpah sebagai presidenis, jangan lupa loh, beliau dalam kedudukan keduanya, hubungan menteri dan presiden, sangat baik sekali. Dan ini bisa menjadi sebuah awal daripada pemikiran baru untuk rekonsiliasi itu. Bahwasanya secara hukum
apapun juga namanya ya, ini sudah pernah melewati proses pengadilan, itu adalah perusahaan hukum, gitu ya. Tetapi hubungan keduanya, Bung Karno itu selalu menghargai, baik kepada Sultan Hamid ataupun siapa saja. Saya rasa kalau Bung Karno masih hidup dan bisa ditanya, beliau sangat menyesalkan kenapa Sultan Hamid, orang yang dihormati itu, bisa mengalami satu situasi kondisi pengadilan politik dan kondisi pengadilan yang menyangkut hukum, tentu saja bisa seperti itu. Semogalah ya kan kepada Pak Turiman yang menyatakan itu maksudnya sudah jelas. Kemudian juga Pak Pada Ansari, ya kan, saya sempat berceramah di di Universitas Tanjung Pura, dan terus terang saja bagi saya bertemu sekali banyak orang-orang yang kenal, termasuk yang tadi diceritakan, yaitu Pak Hamid Al-Ghadri. Betul, Pak Hamid Al-Ghadri di luar bukunya itu bercerita kepada saya kondisi-kondisi. Padahal Sultan Hamid, Bung Syahrir pada saat itu sempat tersinggung dalam bukunya dari Muhammad Rum, sempat tersinggung begitu ya, sehingga dia meninggalkan meja makan. Tetapi tentu saja dalam persoalan ini bisa selesai dan menghargai, dan dia bilang kepada Hamid Al-Ghadri, Sultan Hamid itu orang baik. Saya rasa kenapa sih nggak bisa kita cari jalan seperti yang diharapkan itu, sehingga kita bisa berdamai dengan sejarah seperti tadi yang diharapkan dari Pak Ansari. Mungkin itu Pak, saya mengharapkan polemik ini janganlah dibawa kepada tek-tek bengek politik. Ya, Pak Ridwan Saib ini ngomong begini, Pak Pak Jenderal bicara begini dan sebagainya, ini akan menimbulkan nama kisruh lagi. Cobalah kita tempatkan, ya kan, yang sudah biarlah sudah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir kita semua sepakat, narasumber kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ingin agar polemik ini tidak dibawa ke ranah politik, melainkan kepada 3 hal. 1, sebagai bagian dari literasi. 2, sebagai bagian dari diskusi akademik. 3, bagian dari penelitian yang ilmiah. Pada konteks itu kita bisa berkonstelasi, berdialektika. Tapi untuk kepentingan politik, popularitas yang tidak jelas arah tujuannya, kami pun saya pikir dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia menolak itu. Namun sebelum diskusi ini saya tutup, saya berikan kehormatan kepada tamu kita, Profesor Dr. Mutia Hatta, untuk memberikan sedikit ujangan kepada kami terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Mutia, saya persilahkan mungkin sekitar 5 menit bisa memberikan pandangan beliau. Silakan Ibu Mutia. Bisa dibantu hubungi? Alhamdulillah sudah gabung. Monggo Bu Mutia, silakan. Masih di mute. Asa sudah atau masih pandang? Ya, mute oh ya, Bu. sudah. Ya. Oke. Terima kasih, Mas Dana Kusuma. Ya. Baik, saya akan menyampaikan. Pertama tentu terima kasih karena sudah diminta sebagai tamu kehormatan. Waktu itu dikatakan karena saya sebetulnya datang untuk mendengar, untuk belajar, bukan untuk mencari narasumber. Jadi tapi saya tertarik dengan ya tadi saya sudah mendengar banyak, dan ya mengenai sejarah saya kira mengenai Sultan Hamid II sudah banyak yang bisa menjelaskan beliau siapa, dan kita tentu para ilmuwan sejarah yang berkepentingan dan bertanggung jawab sebetulnya untuk menetapkan beliau itu menjadi pahlawan nasional, atau seperti yang diributkan akhir-akhir ini dianggap sebagai pengkhianat. Tentu saya juga belum pernah mendengar dari Bung Hatta sendiri bahwa beliau menyebut Sultan Hamid itu pengkhianat. Saya belum pernah mendengar sampai beliau wafat. Nah, jadi tapi tentu itu semua seperti tadi para ilmuwan juga mengatakan harus tokoh-tokoh tadi menyampaikan bahwa harus ada
apa pendidikan pelajaran sejarah yang betul-betul harus diteliti. Saya juga ingat Pak Harsha Baktiar, beliau mengatakan sejarah itu adalah peristiwa sebab akibat. Beliau adalah dosen saya gitu. Dan sebab akibat ini sudah ada datanya, ada faktanya, ada buktinya. Dan data sejarah itu tidak boleh dirubah. Peristiwa sejarah begini, peristiwa sejarah ada ya sekali itu terjadi ya, tidak bisa diulang suatu peristiwa, tetapi interpretasi bisa banyak, tetapi interpretasi yang jujurlah yang kita harapkan. Ini saya menyatukan pendapat Pak Harsha dan saya sendiri gitu. Dan memang beliau mengatakan tafsir itu memang banyak, tetapi tentu dan data sejarah itu juga tidak muncul serentak. Nanti pada waktu yang lama baru kelihatan apakah itu dari sumber bacaan seperti tadi kan banyak disebut dari tulisan memoir seseorang yang Pak Petrus menemukan tulisannya Westerling, dia tidak sejalan dengan Sultan Hamid. Nah itu semua dianalisis dan tapi satu hal yang saya ingin menyampaikan, saya juga melihat bagaimana ini webinar ini berjalan. Ada banyak orang-orang yang tidak siap, walaupun mereka ahli sejarah, sebetulnya sejarah itu makanan mereka, tapi belum siap dengan memahami Sultan Hamid itu siapa dari bacaan. Padahal bacaan di zaman sekarang tidak seperti zaman saya masih sekolah, mahasiswa dulu ya, tahun 60-an. Jadi sekarang sudah tinggal ceklek saja di komputer sudah dapat semua, PDF juga sudah tersedia, banyak hal. Jadi sebetulnya harus terus mengisi ilmuwan sejarah, guru sejarah harus mengisi dirinya dengan informasi. Nah nanti itu bahan untuk interpretasi. Dan dengan mempelajari webinar seperti ini bisa tahu bagaimana bagaimana menginterpretasikan sejarah dengan baik. Dan tadi Pak nasihat dari Pak Iskandar itu baik sekali bahwa harus membaca dan menginterpretasikan dengan baik, kira-kira begitu. Pak Rusdi juga menemukan misalnya hal-hal yang dalam sejarah itu tidak dilihat kepentingannya, padahal itu peristiwa yang sangat penting dalam alur sejarah perjalanan bangsa kita pada periode pertama dari kemerdekaan kita dari tahun 45 sampai dengan 50 gitu ya. Nah, itu sangat penting tapi tidak pernah disebut dan tidak masuk ke dalam alur. Dan ini juga yang menyebabkan banyak hal yang diabaikan karena orang tidak membaca sumber-sumber yang penting dan tentu akurat dan tidak bisa menyatukan untuk menetapkan peristiwa itu seperti apa sebenarnya yang terjadi dan juga mengenai Sultan Hamid sendiri sampai ada tuduhan beliau seperti ini padahal beliau juga menderita gitu ya. Dan tadi juga mengharukan yang disampaikan oleh Pak Ansari mengenai Sultan Syahrir yang waktu itu ditolong oleh Sultan Hamid II berdasarkan cerita dari Pak Hamid Al-Ghadi. Nah, saya sendiri tadi Pak Rusdi mengatakan soal Sultan Hamid bertemu dengan Bung Karno. Ya, saya tidak tahu mengenai itu, tetapi tadi sudah disampaikan memang pertemuan itu berhasil terjadi. Tapi saya juga ikut waktu Bung Hatta dan Bung Karno bertemu dan kira-kira 1,5 hari kemudian Bung Karno wafat karena memang beliau sudah sangat berat, juga menitikkan air mata. Kebetulan Bung Hatta memang orangnya kuat ya, tabah, sehingga tidak menitikkan air mata, tapi saya tahu hati mereka berdua berbicara. Jadi kami juga tidak berani ikut berbicara karena kami hanya saya dan adik saya dan sekretaris Bung Hatta Pak Bangsa Wijaya tidak ikut bicara, tapi hanya di sana karena tidak sanggup untuk ikut serta gitu, karena membiarkan mereka berdua berbicara dengan hati mereka gitu. Nah, jadi sejarah memang bisa diinterpretasikan macam-macam, tapi saya berharap bahwa para guru sejarah yang muda-muda itu juga harus meneliti
jangan membiarkan kekosongan ini terjadi. Ya, seperti tadi Pak Rusdi sudah mengatakan, ini penting, peristiwa ini penting, parlemen itu ya. Nah, jangan membiarkan Anda kosong sehingga nanti pada saatnya mau meneliti, orang-orang sudah meninggal, orang sumber-sumber. Ya, untuk peristiwa itu memang semua sumber sudah meninggal, tapi mungkin ada saudaranya, ada keluarganya yang bisa menceritakan, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga satu hal yang berat karena misalnya keturunan masih hidup bisa menceritakan, oh misalnya seperti saya, Bung Hatta itu seperti apa, kita bisa menceritakan. Nanti kalau saya sudah meninggal, baru ada film tentang Bung Hatta, kita tidak bisa menceritakan. Jadi sejarah itu di masa akan datang bukan hanya ditulis, tapi juga di video, difilmkan kan, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan mulai dari sekarang. Kita tidak ingin menggambarkan tokoh sejarah sesuai dengan kemauan kita sendiri, tapi harus bagaimana dia bersikap sebagai manusia, karena itu merupakan satu keutuhan. Tentang Sultan Hamid juga diceritakan bagaimana perasaan-perasaannya, ketegarannya, kelemahannya kalau ada, tapi kenapa dia lemah, pasti ada kaitannya dengan sesuatu hal. Nah, ternyata dia itu banyak cerita, banyak tulisan menyatakan beliau itu adalah orang yang sebetulnya berani kembali ke Indonesia. Kenapa tidak tinggal di negeri Belanda saja? Nah, ini kan sudah satu penilaian tertentu tentang karakternya. Nah, hal-hal seperti itu guru sejarah harus bisa, terutama guru sejarah, karena kita ini bangsa yang besar. Bangsa kita ini kalau ditaruh di peta bersama peta Eropa, dari Inggris ke Moskow, ke bawah sampai Egypt, dan kita besar sekali. Lalu kita negara kepulauan, banyak masukan bisa dari mana saja. Kita itu sebetulnya rawan gitu, mudah dimasuki. Tapi kalau kita punya kekuatan, kebanggaan, kecintaan pada bangsa Indonesia, dan itu bisa diikat oleh sejarah, ya, sejarah bangsa yang dibanggakan dan dijaga, dihargai, itu, dan tentu bahasa nasional, kemudian kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan budaya suku bangsa yang dibanggakan, itu kita menjadi satu, tidak mudah dicerai-berai. Tapi sekarang ini kita mudah dicerai-berai kalau kita tidak peduli pada sejarah. Nah, itu sangat bahaya. Nah, inilah anak-anak muda sekarang, terutama guru sejarah yang muda-muda, jangan berhenti membaca. Fasilitas sudah banyak sekali, dan juga harus meneliti, karena nanti lama-lama narasumber yang masih hidup tidak ada lagi. Keluarga misalnya, keluarga pun sekarang sudah jauh sekali, cucu-cucu belum tentu paham tentang kakek neneknya begitu. Nah, jadi inilah saya sampaikan kepada para terutama aksi AGSI yang muda-muda, anggota yang muda-muda, jangan membiarkan negara kita tercerai-berai karena kita tidak mempunyai kesadaran sejarah yang sama. Jadi kita harus baca, terus mengisi, terus seperti yang sudah tadi para narasumber hebat sekali semuanya, memberikan masukan-masukan yang kalian harus jadi membuat mereka menjadi pegangan untuk melihat, oh ya, untuk jadi ahli sejarah saya harus melakukan ini. Ya, jadi itu yang saya harapkan kepada para ahli sejarah, terutama yang muda-muda. Dan demikian saya akhiri sambutan saya ini dan ucapkan terima kasih. Semoga aksi maju terus, dan juga saya harap perhatian kepada sejarah Indonesia jangan sampai berhenti, dan saya harap kita semua para narasumber yang hebat-hebat, terutama yang lebih muda seperti Pak Ansyari, itu masih terus maju, memberikan masukan-masukan yang berharga. Pak Rusdi sudah lanjut usia, tapi harus tetap sehat karena kita masih banyak membutuhkan Bapak. Juga Pak Iskandar, dan ya tentu juga Pak Firman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.